Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, bertemu lagi ya bersama saya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal tryout kelas 6 gitu ya, yang tahun 2021. Semoga dengan pembahasan ini anak-anak menjadi semakin mantap dalam menghadapi tryout yang akan datang gitu ya. Nah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Soalnya adalah seperti ini, anak. Hasil dari segini ya, ini ada operasi pengurangan dan penjumlahan ya kan. Nah, kita harus tahu dulu dalam mengerjakan seperti ini kita harus mengerjakan dari urut dari depan ya. Maka ini ada pengurangan dan penjumlahan, maka kita kurangkan dulu ya. Nah, jadi operasi ini dulu yang kita kerjakan. Misalnya 26.113 ya kan. Terus dikurangi dengan 17.465. Nah, ini dikurangi. Nah, ini berapa anak? 13 dikurangi 5 adalah 8 ya kan. 10 kurangi 6 4, 9 kurangi 5, 9 kurangi 4 5. Terus ini 25 dikurangi 17 yaitu 8 ya. Nah, habis itu kita jumlahkan nih 3794 jumlahkan saja. Ini 2 4 ya kan. Nah, di sini sudah ada 42, cari yang di belakang itu ada 42. Oh, yang ini ya, berarti A. Tidak perlu ya dari dihitung sampai sini, nggak perlu. Nanti akan tahu sendiri jawabannya yang A gitu ya. Jadi anak-anak, saya sarankan dalam mengerjakan soal yang seperti ini, nomor 1 ini kita harus jeli ya dalam pengurangan, pembagian, penjumlahan maupun perkalian. Mana yang dikerjakan dulu. Jangan sampai kita terburu-buru sehingga kita melupakan kaidah-kaidah dalam mengoperasikan kayak gitu ya. Nah, demikian yang nomor 1 ya. Terus nomor 2. Nah, Pak Sukron memiliki 12 pak pensil lebih 9 buah. Berarti dia nggak cuma 12 pak ya, 9 buahnya itu kelebihannya. Setiap pak berisi 12 pensil ya kan. Nah, ini itu pensil tersebut diberikan kepada 21 ya. 21 kita garis bawahi. Dengan masing-masing anak menerima pensil dalam jumlah yang sama banyak. Berarti nggak ada yang kelebihan gitu ya. Nah, pensil Pak Sukron yang tersisa itu ada 6. Nah, sisanya itu 6. Jadi setiap anak itu menerima banyaknya itu sama. Nah, caranya gimana? Ini kan ada 12 pak ya. Maka kita 12 ya kan? 12 pak dikali. Setiap pak isinya berapa? Ya 12 ya kan? Nah, tapi Pak Sukron itu memiliki lebih 9 buah. Maka ini dijumlahkan dengan 9. Kenapa 9? Karena di sini ada lebih 9 buah, maka dia ditambahkan dengan 9. Nah, habis itu kita cari nih hasilnya. Hasilnya berapa ini? Ini kan 144 ya kan? 144 ditambah dengan 9, maka 153 ya kan? Nah, di sini sisanya itu 6. Berarti 153 itu enggak diberikan semuanya ke 21 anak. Maka karena sisa 6 maka dikurangi dengan 6 ya kan? Dikurangi dengan 6. Nah, karena sisa 6 maka dikurangi dengan 6. Nah, ini hasilnya berapa anak-anak? 147. Nah, jadi 147 ini yang diberikan kepada 21 anak. Pertanyaan adalah setiap anak itu menerima berapa? Maka dibagi dengan 21 ya kan? 21 anak, maka ketemunya adalah tuh caranya gini. Ini kan belakangnya angka 7 ya kan? Ini juga 1, maka 7 kali 7 dibagi 1 dikali berapa, yang ketemunya angkanya 7 ya, 7 ya. Berarti 7 buah. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi soal yang panjang ini itu sebenarnya mudah kalau kita pertama teliti dalam membaca, yang kedua adalah kita menuliskan dalam matematika seperti ini. Jadi perhatikan di sini. Ini cuman ada berapa baris nih? 3 baris, tapi kok ternyata soalnya banyak soal ceritanya banyak. Jadi jangan takut dengan soal cerita anak-anak. Kita tuliskan saja dalam aplikasi matematika seperti ini. Nanti akan ketemu ya. Nah, terus berikutnya nomor 3. Jadi anak-anak, nomor 3 ini itu mudah ya. Ini ada perkalian dan pembagian. Jadi saya sarankan karena sudah kelas 6 ya, maka kuasailah perkalian dan pembagian anak-anak. Kalau kita sudah bisa perkalian, itu biasanya pembagian juga bisa kok gitu ya. Jadi saya sarankan
perkalian itu harus dipegang erat dan kita harus tahu bener gitu ya. Nah, perhatian di sini. Ini kan positif. Ini negatif, ini positif. Otomatis nanti ketemunya negatif. Berarti yang A dan B ini nggak mungkin ya kan? A dan B ini nggak mungkin. Berarti antara C dan D. Nah, caranya gimana? Nah, ini ada pembagian dan perkalian. Mana yang dikerjakan dulu? Yang pembagian ya, urut dari depan. Ingat ya, kerjakan urut dari depan. Yang duluan muncul yang mana? Yaitu pembagian. Maka kita bagikan ini ya di porogapit ya. Porogapit di video saya sebelumnya ada pembahasan tentang porogapit, silakan anak lihat ya. 12.331 ya kan. Dibagi dengan berapa? 59. Negatifnya nanti saja ya. Pasti ketemunya negatif. Nah, 12 bagi 59 nggak bisa, maka 123 ya. Ini mundur sini jadi 123. 123 dibagi 59. 59 kali berapa ya? Yang mendekati 123 yaitu dikali 2. Kenapa kali 2? Karena hasilnya adalah 118 ya kan, mendekati nih. Nah, ini dikurangi. 13 dikurangi 8 berapa? 5 ya kan? 5. Perhatikan di sini anak. 5 bagi 59 bisa nggak? 5 dibagi 59 bisa nggak? Tidak bisa, maka kita turunkan 3. Jadi 53 ya kan? 53 bagi 59 bisa nggak? Tidak bisa. Nah, perhatikan di sini. Karena tadi sudah menurunkan satu angka dan tetap tidak bisa dibagi, maka di sini dikasih 0. Jangan lupa, perhatikan itu ya. Nah, karena sudah dikasih 0, maka kita turunkan. 531. Perhatikan di sini. Di sini angka 9 belakangnya, di sini angka 1. 9 kali berapa? Yang nanti ketemunya belakangnya angka 1, yaitu dikali 9. Nah, maka ketemunya adalah negatif 209. Gitu ya. Nah, habis itu gimana? Habis itu kita kalikan dengan 101. 209 dikali 101. Berapa nih? 902. 000 209. 9 0 11 11 2. Oh, berarti ketemunya adalah yang negatif ya, yang D. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Jadi saya sarankan pembagian ini dikuasai. Jangan sampai lupa. Pembagian itu menjadi sulit karena kita nggak teliti kayak gitu ya. Padahal pembagian itu sangat mudah. Soal berikutnya nomor 4. Hasil dari, nah di sini adalah operasi hitung campuran ya. Ada apa ini? Pembagian ya kan. Terus perkalian, penjumlahan dan penjumlahan. Maka yang dikerjakan yang mana dulu anak-anak? Yaitu yang pembagian dulu yang dari depan ya kan. Nah, caranya gimana? Kita bagi dulu di porogapit ya. 2268 dibagi 84. 2268 ya dibagi dengan 84. 226 dikali berapa? Dibagi 84 itu berapa hasilnya? Yaitu 2. Nah, 2 kali 84 adalah 168. Ini dikurangi. Hasilnya adalah berapa ya? 16 kurangi 8 8 ya kan. 21 kurangi 6 5. 58 dibagi 84 tidak bisa, turunkan 8. Nah, belakangnya angka 4, belakangnya angka 8. 4 kali berapa? Yang belakangnya angka 8 dikali 2. Boleh 2, tapi nanti ketemunya enggak 588. 4 dikali 7. Maka ini adalah 27. Negatif ya, karena ini negatif. Nah, setelah itu 27 ini kita kali dengan 29 ya. Jadi mudah ini soalnya. 27 dikali 29, negatifnya nanti saja ya. Nah, ini 7 kali 9 63, nyimpen 6. 2 kali 9 18 tambah 6 24 ya. 24. 7 kali 2 14 51 5. 3 8 7. 7 8 3. Ini negatif ya, nah, negatif. Nah, negatif 783 ditambah negatif 219. Maka nambah negatif ya kan? Berarti 783 tambah 219. Itu adalah 12 51 0 1000. Maka negatif 1002. Utangnya 1002, dibayarnya 144, maka masih hutang. Nah, berarti hutangnya gimana? Caranya dikurangi 144. Nah, berapa ini? 12 dikurangi 4 adalah 8 ya kan. 9 dikurangi 4 5. 9 kurangi 1 8. Nah, masih negatif, maka jawabannya adalah yang A. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Jadi operasi hitung campuran itu kita harus perhatikan. Di sana itu ada pembagian tidak atau perkalian ada tidak gitu ya. Nah, jika ada maka kerjakan urut dari depan. Kalau munculnya pembagiannya maka pembagian dulu.
munculnya perkalian ya perkalian dulu. Gimana kalau di sini munculnya adalah penjumlahan? Maka tetap diusahakan yang pembagian dan perkalian dulu yang dikerjakan gitu ya. Nah, ini semoga ini membantu ya anak-anak belajar di rumah. Terus nomor 5. Nomor 5. Sepotong daging ya dikeluarkan dari freezer bersuhu negatif 5 ya kan. Negatif 5. Berarti negatif 5 ya. Daging tersebut direbus dengan api kecil ya, api kecil sehingga suhu daging naik rata-rata 4 derajat setiap 3 menit. 4 derajat setiap 3 menit. Nah, suhu daging setelah direbus selama 45 menit itu berapa? Maka ini kan dijumlahkan. Nah, ini direbusnya berapa menit anak-anak? 45 menit, maka dibagi ya. Setiap menitnya itu setiap 3 menit itu 4 derajat. Padahal ini 45 menit ya kan? Perhatian di sini. Dia direbusnya 45 menit. Nah, setiap 3 menit itu 4 derajat naiknya. Maka caranya gimana? Ya 45 ini dibagi dengan 3. Habis itu dikali dengan 4. Gitu ya. Nah, ini kan udah ketemu nih. Negatif 5-nya tetap negatif 5 ditambah 45 dikali 4 itu berapa? 180 ya kan? 180 dibagi 3 berapa? Ya 60 ya kan? Nah, ini utangnya 5, dibayarnya kok 60, maka sisa nggak utang lagi, maka tinggal 60 dikurangi 5, yaitu 55 derajat Celcius. Ketemunya yang B. Soal cerita panjang menjadi mudah ketika kita tuliskan dalam matematika. Seperti ini, anak. Gimana? Mudah bukan? Mudah ya, insya Allah ya. Nomor 6 sekarang. Nomor 6. Hasil dari, nah seperti ini. Ini berapa gitu kan? Nah, perhatikan di sini anak. Ini ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Maka kita kerjakan dulu yang pembagian dan perkalian ya kan? Maka yang mana dulu? Yang ini ya. Yang ini. Tapi kita tulis dulu apa adanya. Soal ini ditulis dulu biar nanti mudah. 28 tambah 56 itu berapa? 84, berarti 84 kuadrat ya kan, dikurangi 16 pangkat 3 itu artinya 16 dikali 16 kuadrat itu 16 pangkat 3 ini artinya 16 dikali 16 dikali 16. Habis itu dibagi berapa ini? Akar 64 itu berapa? 8 ya kan, 8. Nah, 8 itu sama saja dengan 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2. Kenapa? Karena ini sama dengan 8 ya. Kita boleh menuliskan seperti ini. Nah, habis itu dikali. Nah, akar pangkat 3 dari 27 itu berapa? Yaitu 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 3 ketemunya 27. Maka ini ketemunya 3. Nah, gitu ya anak-anak ya. Nah, habis itu kita cari di sini. Apakah kita harus mengurangi dulu? Tidak. Ini kita tulis dulu hasilnya saja, tapi mengoperasikannya nanti ya. 84 kuadrat itu berapa? Nah, di sini ya saya mempunyai cara ini, 84 ya. Ini berarti kan 3 coretan di sini. 4 kali 4 16, nyimpen 1 ya kan. Terus yang depan kali depan 8 kali 8 64. Nah, terus ini dengan ini jumlah 4 kali 8 32 ditambah 8 kali 4 32. Maka 32 tambah 32 54. Terus ini 4, ini 5. Gitu ya. Nah, maka ketemunya adalah 32 tambah 3 kan 64 ya. Mohon maaf ini 64, nyimpennya 6. Berarti ini 6 5 9 6. Oh, berarti 6.956 ya kan. Ini kan 7 ning 7. 7.056. Habis itu kita dikurangi dengan ini. Nah, ini kan bisa dicoret-coret anak. Ini kan 756, 7.056 ya kan. Kita coret dengan ini 16 bagi 2 8. Ini juga 8. 8. Nah, ini 8 pangkat 3 itu berapa? Nah, kita tuliskan saja 8 pangkat 3 itu sama saja dengan 512 dikali dengan 3. Nah, apa kita boleh mengurangkan dulu? Tidak boleh ya. Ini ada operasi perkalian dan pengurangan. Jadi anak-anak itu kadang keliru karena kita saking semangatnya gitu ya. Maka dikurangi dulu. Ya nggak boleh. Kita harus mengalihkan dulu. Kan aturannya seperti itu, perkalian itu menang terhadap penjumlahan maupun perkalian maupun pengurangan ya. Maka dia nggak boleh dikurangi dulu tapi dikali dulu ya.
Maka 7.056 terus di sini. Nah, hasilnya 512 dikali 3 itu berapa? Ini 2 kali 3 6 ya kan. 3 kali 1 3, 5 kali 3 15. Ini dikurangi. Nah, berapa ini? 0. Cari yang belakangnya 0. Oh, ada A dan D. Nah, sementara nanti ya 5 kurangi 3 2. Oh, 2 dan 0. Belakangnya mana nih? Otomatis yang D. Gitu ya anak-anak ya. Jadi saya sarankan operasi hitung campuran itu jangan lupa bahwa yang nomor 1 dikerjakan adalah pembagian atau perkalian gitu ya. Habis itu penjumlahan maupun pengurangannya. Semoga ini tetap diingat ya, biar nanti dalam menghadapi tryout anak-anak bisa benar semua. Nomor 7 sekarang. Faktor persukaan terbesar dari atau FPB ya dari segini gimana? Caranya gimana? Nah, kadang juga ini salah anak-anak, padahal ini sangat mudah. Salahnya kenapa? Dalam pembagian. Contohnya seperti ini. Ada banyak cara ya, maka saya pakai yang tabel saja. 24, 54 dan 90 gitu ya. Ini dibagi karena FPB itu maka kita nanti ada yang dilingkari ya. Ini 2. Kenapa harus 2? Kenapa enggak 3? Karena 2 ini ada yang bisa dibagi 2, maka 2 dulu, jangan langsung 3. 24 bagi 2 12, 54 bagi 2 27, 90 bagi 2 45 dilingkari. Karena FPB kan maka ada dilingkari. Habis itu bagi berapa? Habis 2 lagi. Ini 6, 27 tetap, 45 tetap. Tidak dilingkari. Kenapa? Karena tidak ada ya yang membagi habis semua. Terus ini bagi 2 yaitu 3, 27 dan 45. Tidak dilingkari ya. Nah, sekarang 3. 3 bagi 3 1, 27 bagi 3 9, 45 bagi 3 5. Dilingkari. Perhatikan di sini anak. Karena ini yang ditanyakan FPB, ketika di sini sudah ada 1 maka berhenti saja ya. Nggak usah sampai jauh tapi berhenti di sini aja. Padahal di sini nanti bisa, tapi karena ini FPB maka nggak usah dicari. Kalau KPK sampai sana dikerjakan gitu ya. Nah, FPB itu yang dilingkari yaitu 2 dan 3, maka jawabannya otomatis yang A. Gimana? Mudah bukan? Jadi anak-anak saya sarankan ya, kadang kita tuh salahnya di sini. 27 bagi 2 itu tidak bisa. Nah, karena tidak bisa maka kita menghitungnya adalah yang mendekati 27. Tidak boleh. Karena di sini itu FPB, maka kita harus membagi habis ya. Jangan 27 bagi 2 itu bisa loh berapa? Oh, misalnya adalah 13, tidak boleh. Kenapa? Karena dia itu harus pas, nggak boleh mendekati. Seperti power gapet tidak boleh gitu ya. Nah, salahnya seperti itu biasanya. Semoga ini menjadi awal nanti anak-anak benar dalam mengerjakan yang FPB. Terus soal nomor 8. Ini ya anak-anak ya. Nomor 8 ini sangat mudah. Kalau kita perhatikan, maka sebenarnya ini mudah nih ya. Perhatikan di sini. Bu Asmara ya, Bu Asmara memiliki 24 bungkus susu, 84 biskuit dan 72 coklat. Ketiga barang tersebut dikemas dengan jumlah dan jenis yang sama. Nah, jenisnya yang sama ini kan. Nah, di garis bawah ya anak. Nah, banyak susu dan coklat pada setiap kemasan itu ada berapa gitu kan. Nah, perhatikan di sini. Susu ada 24 ya kan. Ini susu ya. Biskuit 84. Coklat dan 72. Nah, kita pakai FPB ini kan, cari FPB-nya. Nah, kayak yang tadi yang nomor 7 ya. Ini 2, 12, 42, ini 36 dilingkari. 2, 6, 21, 18 dilingkari. Habis itu berapa ini? Bagi 2, 3, 21, berapa ini? 9 ya kan? Nah, sekarang 3, 1, 7, 3 dilingkari. Nah, FPB-nya adalah berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Maka FPB-nya adalah 12. Nah, kadang karena kita sudah saking semangatnya gitu ya. Oh, sudah ketemu ini FPB-nya 12, maka kita menghitungnya langsung 12. Oh, ya itu yang B gitu ya. Padahal tidak anak-anak. Padahal tidak ya. Ini yang ditanyakan apa? Susu dan coklat itu setiap kemasan ada berapa gitu ya. Susunya ada berapa ini? 24 bungkus, padahal FPB-nya 12, maka 24 dibagi dengan 12. Yaitu berapa yang susu ini? Yaitu 2 ya kan? 2. Nah, sekarang coklatnya 72. 72 dibagi dengan berapa? FPB-nya 12. Berapa ini? 6. Nah, karena di sini tuh banyak susu dan coklat, ada kata dan, maka dijumlah. 2 tambah 6 berapa? Ya 8. Ketemu anak-anak. Ketemunya yaitu yang delta. Gitu ya.
Jadi jangan terlalu buru-buru dalam menjawab. Yang diminta soal itu apa, kita pahami dulu ya. Nanti kalau sudah dipahami, nanti akan ketemu maksudnya soal itu apa, kayak gitu ya. Terus yang nomor 9. Nah ini ya, ini adalah KPK. Biasanya anak-anak harus hafal ini banyak hari dalam Januari sampai Desember gitu ya. Nah perhatian di sini kita cari dulu KPK-nya ya kan. KPK-nya itu berapa sih gitu ya? 7, 10 dan 14. 7, 10 dan 14. Nah ini dibagi dengan 2, 7, 5, 7 bagi 5, 7, 1, 7. Nah ini 5. Nah berarti ketemunya adalah 2 kali 5 berapa? Ini 7 ya, mohon maaf. 2 kali 5 berapa? 10. 10 kali 7, 70. Maka KPK adalah 70. Nah perhatian di sini. Di sini kan pertemuan pertama itu tanggal 5 Januari ya kan. 5 Januari. Perhatian anak, ini soal ini penting. 5 Januari itu pertemuan pertama, berkunjung pertama. Nah, mereka itu yang ditanyakan mereka berkunjung bersama ketiga kalinya. Berarti bukan kedua, yaitu ketiga. Nah, karena ketiga, maka KPK-nya ini dikalikan dengan 2 anak-anak. Kenapa 2? Karena dia pertemuan dua kali lagi dari 70, maka 70 dikali 2 berapa ini? 140. Nah, berarti 140 hari sejak berapa? 5 Januari ya kan. 140 hari sejak 5 Januari itu ada tanggal berapa dan bulan berapa gitu kan. Nah, caranya gimana? Perhatikan di sini. 140 ini ya dijumlahkan dengan Januari yaitu 5. Kenapa 5? Ya karena di sini pertemuan pertama 5. Kalau 12 ya tambahkan 12. Kalau 7 ya tambahkan 7 seperti ya. Ikuti saja. Maka 140 tambah 5. Berapa ini? 145. Nah, setelah itu kita harus tahu di sini adalah Januari pertemuan pertamanya, berkunjung pertamanya. Maka kita kurangi dengan banyaknya hari di Januari. Berapa itu? 31 ya kan? 31 ini bulan Januari. Dikurangi anak-anak. Berarti 114 ya. Habis itu bulan Februari, perhatian di sini. Ini 2021. Maka dia enggak kehabisan ya, berarti dikurangi 28. 28 ini adalah bulan Februari. Dikurangi berapa nih? 114 kurangi 28 adalah 86 ya. Sekarang habis Februari adalah Maret. Ya, Maret itu ada berapa hari? Maret ada berapa ya anak? Ada 31 ya kan? 31 ini dikurangi. Tinggal 55. Nah, 55 itu dikurangi bulan habis Maret apa? April ya kan? April itu ada berapa sih anak? April itu ada berapa hari? Ayo ada berapa? 28 atau 30 atau 31? 30 ya kan, 30 dikurangi ya 25. Nah apakah dikurangi lagi? Tidak. Habis bulan April apa? Mei. Oh maka ketemunya adalah 25 Mei. Gampang bukan? Mudah ya, 25 Mei. Jadi anak-anak, soal seperti ini syaratnya adalah kita harus tahu ya, harus tahu KPK-nya, cari KPK yang pertama. Yang kedua kita harus tahu hafal seluruh hari dalam kalender. Ada Januari sampai Desember itu harus hafal. Nah, pakai yang seperti ini ya, yaitu yang Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Julinya di mana? Di atas lagi, Agustus ya. Juli dan Agustus di sini, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, seperti itu ya. Jadi, gunakan tangan kalian untuk menghitung banyaknya hari dalam kalender kayak gitu ya. Semoga itu mengingatkan anak-anak untuk mengerjakan besok ya. Semoga menambah cerdas dan tambah hebat. Terus nomor 10 nih. Nomor 10. Perhatikan di sini anak-anak. Urutkan dari yang terbesar nih ya, dari yang terbesar. Gitu ya. Nah, maka kita harus tahu dulu seperti ini itu dicek nih, nggak usah dihitung semuanya, nggak usah dihitung semuanya ya. Maka kita cari dulu nih. Ini ada yang depannya kan 3,8 sama 3,38. Nah, 3,38 itu berapa? Apakah yang D dan angka mungkin sama ya? 3. Maka kita cari dulu 3/8. Itu kan artinya ini 3 maka 3, ya. Terus 3/8 itu 30 dibagi 8. Berapa anak-anak? 30 bagi 8 3 ya kan? 24 60 bagi 8 7 ya kan? 5 6 40 bagi 8 5. Berarti 3/8 itu adalah 3,375. Di ini
3,338 ini sama dengan 3,8 itu banyak mana? Banyak yang 3,8 ya kan? Maka karena ini yang terbesar maka ini harusnya bener nih. Ya 3,8 dulu baru yang ini. Maka otomatis yang A dan D ini keliru karena harusnya 3,8 dulu, wong ini cuma 3,375 ya kan. Nah, habis itu kita cari lagi di sini. Antara dan B dan C ini kita fokus B dan C saja ya. Ini kan jadikan pecahan desimal berapa ini? Persen ini. 3,75 kan dibagi 100. Nah, kalau ini 0,37. Bener ya, besar dulu baru yang kecil. Kalau yang ini kan tadi berapa ini? 3,375 ya kan? Yang 338 tadi ketemunya 3,375. Nah, kalau ini jadikan persen 3,75. Besar yang mana, anak-anak? Besar yang ini ya kan? 3,75 dengan yang 3,375 besar mana? Besar yang persen. Maka otomatis yang persen dulu baru yang ini. Ya kan, kalau ini kebalik ini, maka keliru, jawabannya otomatis langsung yang C. Gitu ya. Kita nggak usah menghitung semuanya, anak-anak. Soal seperti ini kita harus jeli mana sih yang perlu kita buang, maksudnya A dan D ini nggak mungkin, nggak usah fokus di A dan D. Nah, terus dianalisis nih 3,75 sama 3,338 itu besar yang mana? Besar yang 3,75 ya kan? Karena ini cuma 3,37. Nah, maka otomatis jawabannya adalah yang persen dulu baru yang pecahan desimal. Otomatis jawabannya yang C. Gitu ya, Nak ya. Jadi, saya sarankan matematika seperti ini silakan dipahami. Nanti kalau konsepnya itu biasanya sama, Nak. Kalau soalnya beda nggak apa-apa. Yang penting konsepnya kita sudah tahu dan kita bisa nanti insya Allah ya. Gitu dulu ya, Nak ya. Pembahasan sampai nomor 10. Di video berikutnya saya akan bahas nomor 11 sampai selanjutnya ya. Semoga ini membantu belajar anakku di rumah. Tetap semangat dalam menghadapi tryout. Semoga hasilnya nanti memuaskan dan anak-anak bisa semua dalam mengerjakan gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.